Kadang karena kurangnya ilmu, punya suami soleh, istri solihah, dua-duanya bisa jadi berdosa karena nggak ada ilmu. Saya kasih contoh. Bapak berangkat ke kantor siang hari ini. Di kantor orang bening-bening, cantik, tapi hati ini istighfar kepada Allah. Ya Allah, jangan jatuhkan kepada yang haram ya Allah, sebab di rumah sudah ada yang halal. Udah nahan tuh seharian. Begitu sampai ke rumah, ngasih kode sama istri. Malam Jumat nih, misalnya. Terus istri kasih tahu, bang, saya lagi halangan. Suaminya soleh, dia menahan untuk tidak berbuat maksiat karena sudah punya yang halal di rumah. Istrinya solihah, karena setahu dia saat wanita itu haid, halangan, tidak boleh berhubungan. Tapi karena keduanya kurang ilmu, suami oleh Allah. Loh, maksudnya Ustaz? Loh, kan kalau suami mau terus istri nggak melayani kan dosa. Dilaknat oleh malaikat kan? Maka gimana ilmunya Ustaz? Oleh para ulama, kan yang haram itu kan hanya di situ saja. Ini ilmu nih, yang haram kan hanya di situ, di area itu kan. Tapi menggunakan cara yang lain selagi tidak diharamkan oleh Allah, boleh. Nggak masalah. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Bukan Nabi mengajarkan jorok kepada kita, itu ilmu. Bahwa jangan sampai kita terjerumus ke dalam perzinahan hanya karena dengan dalih istri halangan. Kan yang haram di situ saja. Selebihnya boleh. Sayyidah Aisyah itu baca di dalam kitab hadis, Sayyidah Aisyah itu pernah suatu ketika halangan dan berjumbu dengan Nabi. Dengan hanya menggunakan kain sarung saja. Untuk mengingatkan bahwa yang di situ haram. Selebihnya halal. Silahkan, nggak masalah. Yang penting jangan di area itu. Ini pentingnya kita mengaji. Supaya ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Depan belakang juga begitu. Pak, mohon maaf. Sampaikan juga kepada istri di rumah. Misalnya habis buang air. Dimohon maaf, tanpa merendahkan majelis ini majelis mulia. Tapi ini ilmu, mesti dikaji. Kalau setelah buang air kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, setelah buang air besar atau air kecil, kita hanya cukup membersihkannya menggunakan perut atau telapak tangan. Bersihkan gini. Laki-laki perempuan sama. Kalau sampai ini dibersihkan, terus mohon maaf misalnya tak sengaja masuk, jari-jarinya masuk, maka batal puasanya. Meskipun hanya sedikit, batal puasa. Maka saat kita istinja, membersihkan saat setelah kita buang hajat, itu cukup dengan perut jari jemari. Cukup dengan telapak tangan, gak perlu sampai dimasukkan ke dalam. Itu bisa membatalkan puasa. Baik yang di depan atau yang di belakang. Jadi cukup dengan perut tangan saja, perut jari. Cukup dengan telapak. Tidak perlu ada yang dimasukkan, sedikit maupun banyak. Depan maupun belakang, batal puasa.